Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai fungsi, ya. Langsung saja masuk ke materi. Jadi fungsi ataupun F itu adalah kaidah yang memasangkan ataupun memetakan setiap objek. Dinamakan juga anggota ataupun unsur dari suatu himpunan dengan satu objek pada himpunan yang lainnya. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwasanya fungsi adalah kaidah yang memasangkan ataupun memetakan setiap objek dari suatu himpunan dengan satu objek pada himpunan yang lainnya. Adapun fungsi dapat diibaratkan sebagai sebuah sistem yang merupakan satu input yang hanya menghasilkan satu output ini, ya, yang hanya menghasilkan satu output. Jadi sini perlu digarisbawahi, ya, perlu diperhatikan bahwasanya fungsi diibaratkan sebuah sistem yang merupakan satu input hanya menghasilkan satu output. Adapun jika dikatakan fungsi, ya, F merupakan fungsi dari A ke B, maka dapat dinyatakan sebagai berikut, ya, yang artinya F itu memetakan A ke B. A itu disebut sebagai daerah domain dan B itu disebut sebagai daerah hasil ataupun kodomain dari F. Relasinya dapat kita lihat pada gambar ini, ya. Jadi nilai A dengan 1, ya. Di sini I dengan 2, U dengan 4, E 3, O dengan 5, ya. Jadi daerah hasilnya apa? Yaitu ini tadi, kodomain dari F. Nah, ini kita lihat nih, ada gambar. Relasi di bawah ini bukan merupakan fungsi. Kita lihat nih yang mana bukan merupakan fungsi. Ya, kita lihat pada himpunan A ini, ya. A berpasangan dengan 1, A juga berpasangan dengan 3. Jadi tadi fungsi yang sudah kita garis bawahi itu adalah memetakan dia mempunyai satu input yang hanya menghasilkan satu output, ya. Jadi satu dari sini itu dipasangkan dengan satu dari sini, ya. Sehingga karena A ini mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan 3, maka relasi di bawah ini itu bukan merupakan fungsi, karena dia mempunyai dua nilai. Nah, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F itu disebut dengan jelajah ataupun range, jangkauan, ya, dari F itu sendiri. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwasannya jelajah dari F itu adalah merupakan himpunan bagian dari B. Ini tadi, ya, range. Semua nilai pemetaannya itu range. Dan semua nilai pemetaannya itu atau range-nya itu merupakan himpunan bagian dari B. Tadi, ya, karena B itu merupakan daerah kodomain ataupun daerah hasil. Pembahasan lebih lanjut mengenai fungsi dapat disimak pada video berikut. Fungsi sebuah variabel, ya, sebuah variabel Y dikatakan sebuah fungsi, ya, dari sebuah variabel X, artinya Y itu merupakan fungsi dari X apabila memiliki hubungan antara Y dan X. Nah, biasanya bentuk fungsi ini, ya, itu dalam sehari-hari atau sering kita dengarnya adalah contohnya adalah persamaan, ya. Jadi nanti ada bentuk fungsi kuadrat, ada bentuk fungsi linier, ya.
Nah, atau persamaan kuadrat atau persamaan linear. Tapi yang kita bahas di sini untuk akar-akarnya kita menggunakan fungsi kuadrat. Nah, sehingga kalau kita notasikan ya atau notasi fungsi misalnya y sama dengan fx ya dibaca y sama dengan fungsi dari x ya. Yang pertama ada fungsi kuadrat ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx ya, ax kuadrat plus bx plus c ya, dengan nilai a, b, c itu adalah elemen bilangan real, artinya nilainya real, dan a-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi di sini terlihat bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat berarti dia memiliki variabel ya yang bentuknya adalah kuadrat, di mana dari fungsi atau persamaan kuadrat ini terdiri dari nilai a, ya, ada nilai b dan nilai c-nya. Ya, nanti kita akan identifikasi mana yang merupakan nilai a, mana yang merupakan nilai b, dan mana yang merupakan nilai c. Ya, kalau nilai a itu biasanya dia berpasangan dengan variabel yang memiliki nilai kuadrat. Ya, misalnya variabelnya x berarti x kuadrat. Kalau variabel y berarti y kuadrat. Artinya dia berpasangan dengan variabel yang kuadrat itu adalah nilai a. Sedangkan nilai b itu biasanya berpasangan dengan variabelnya saja ya. Kalau variabelnya x berarti x, kalau variabelnya y berarti y. Jadi tidak dalam bentuk kuadrat, hanya variabel saja. Kemudian yang terakhir c ya, nilai c ini biasanya dia berupa konstanta atau hanya nilai, tidak ada pasangan variabelnya. Contohnya fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Sehingga dari persamaan kuadrat ini atau fungsi kuadrat ini kita akan identifikasi berapa nilai a-nya, berapa nilai b-nya, dan berapa nilai c-nya. Nah, dari sini nilai a tadi adalah nilai atau konstanta yang dia berpasangan dengan variabel yang memiliki fungsi kuadrat, yang memiliki variabel kuadrat ya. Nah, di sini yang kuadrat adalah x kuadrat. Lihat pasangan x kuadrat itu berapa? 2. Berarti nilai a-nya adalah 2. Kemudian nilai b. Nilai b itu adalah konstanta yang berpasangan dengan nilai variabel saja. Ya, di sini dilihat nilai variabelnya yang yaitu di soal yaitu 3x ya. Berarti yang berpasangan dengan x itu nilainya 3. Makanya nilai b-nya di sini adalah 3. Kemudian yang terakhir nilai c. C itu adalah nilai yang berupa konstanta. Jadi dia tidak ada pasangan variabelnya. Dilihat di sini yang nggak punya pasangan variabelnya apa? 2 atau min 2 ya. Jadi nilai C-nya adalah min 2 ya. Ketika kita menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C, jangan lupa kita perhatikan tandanya. Kalau dia min berarti kita harus tulis min. Kalau dia plus harus kita tulis plus. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x kuadrat min 16 ya. Jadi bentuk dari fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat itu tidak selalu memiliki nilai a, nilai b, dan nilai c ya. Nah, biasanya yang paling sering itu adalah yang paling sering itu dia harus memiliki nilai a dan c. Ya, seperti contoh yang kedua di sini kita identifikasi nilai a-nya berapa. Ingat tadi nilai a-nya itu adalah nilai yang berpasangan dengan variabel yang kuadrat. Ya, di sini x kuadrat berarti a sama dengan 1. Kenapa 1? Karena dia hanya sendirian x kuadrat. Ya, x kuadrat berarti sampingnya kok sama aja nilainya dengan 1. Karena dia 1 makanya tidak ditulis ya. Kemudian nilai b-nya. Tadi nilai b itu nilai atau konstanta yang berpasangan dengan variabel saja. Ada tidak di soal? Tidak ada. Makanya di sini sama aja nilai b-nya sama dengan 0. Sehingga tidak kita tulis. Kemudian yang terakhir nilai c. Nilai c itu adalah berupa konstantanya. Tidak ada pasangan variabelnya. Ya, di sini adalah min 16. Sehingga nilai c-nya adalah min 16. Kemudian contoh yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 10 ya. Sehingga ya nilai a sama dengan 1 ya, nilai b sama dengan min 7 dan nilai c sama dengan 10 ya.
Kemudian akar-akar persamaan kuadrat ya. Ada dua cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama caranya adalah dengan cara memfaktorkan. Bentuk umumnya adalah A ya, buka kurung X min X1 ya, kemudian dikali X min X2 sama dengan 0 ya. Jadi artinya kita nanti ada sebuah fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, kita disuruh menentukan akar-akar persamaannya. Artinya apa? Ketika dia berupa sebuah fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, maka kita bisa menentukan berapa sih nilai X-nya ya. Nah, di sini karena dia berupa bentuknya kuadrat, maka dia terdiri dari X1 dan terdiri dari X2. Jadi nilai X-nya nanti ada 2 ya. Contohnya, tentukan akar-akar dari fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 10 ya. Jadi kita tulis dulu ya. Jawabnya adalah kita ubah ke bentuk umumnya. X kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0 ya. Jadi kita suruh menentukan nilai x dari persamaan ini sebenarnya berapa. Yang dimana kalau nilai x ini kita substitusikan dia sama dengan 0 ya. Nah, langkah awal yang harus dilakukan adalah kalian harus melihat nilai C-nya terlebih dahulu. Berapa di sini nilai C-nya? Nilai C-nya adalah plus 10. Ya. Setelah itu kita lihat lagi nilai B-nya. Berapa nilai B-nya? Min 7. Ya. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah dari nilai C yang plus 10 ini adalah cari perkalian yang menghasilkan nilai 10 ya. Jadi kalau C cari perkaliannya. Ya, kalau 10 itu biasanya 5 dikali 2 ya atau 10 dikali 1. 5 kali 2 10 ya. 10 kali 1 adalah 10. Ya, ini adalah dua kemungkinannya. Kemudian kita beralih ke nilai B-nya. Nilai B-nya adalah min 7. Dari perkalian nilai C tersebut ya, kalau dijumlahkan hasilnya harus min 7. Nah, harus min 7 ya. 5 kalau misalnya tadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Kalau 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Sedangkan yang diharapkan min 7. Berarti bukan. 10 dikali 1 sama dengan 10 ya. Kemudian kalau dia ditambahkan harus menghasilkan min 7. 10 ditambah 1 11. Berarti bukan. Mana lagi kemungkinannya? Kemungkinannya adalah min 5 dikali min 2 berapa? Min dikali min dia plus. Jadi min 5 dikali min 2 adalah adalah 10, positif 10. Nah, kemudian dari min 5 dikali min 2 ya, itu kalau kita jumlahkan, kita tambahkan, berarti min 5 ditambah min 2. Itu adalah min 7. Sama enggak dengan nilai B-nya? Dia sama ya. Jadi kita peroleh perkaliannya adalah min 5 dengan min 7. Kalau dia min 5 dan min 2. Kalau dia min 5 dan min 2 itu kita kalikan hasilnya 10. Kalau dia min 5 dan min 2 itu kalau kita jumlahkan hasilnya min 7 ya. Itu langkah pertamanya. Jadi kita tuliskan ya, karena dia bentuknya x kuadrat ya, kita mengikuti bentuk umumnya. X min 2 karena perkalian yang kita peroleh itu adalah min 2 dan min 5. Jadi X min 2 dikali dengan X min 5 ya. Jadi dari sini kita lihat satu persatu. X min 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0 ya. Jadi akar persamaan kuadratnya nanti ada dua. Ada X1 dan ada X2 ya. Sehingga X-nya yang pertama itu sama dengan 2 ya. Dan yang kedua X-nya sama dengan 5 ya. Jadi X1-nya sama dengan 2 atau X2-nya sama dengan 5. Ini untuk akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian cara yang kedua apa? Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus ABC. Biasanya rumus ABC ini digunakan ketika tidak bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran ya. Jadi ketika nanti kalian disuruh mencari berapa akar-akar persamaan kuadrat ya, di sini kalian bebas mau pakai cara pemfaktoran atau mau pakai rumus ABC. Nah, biasanya kalau dengan cara pemfaktoran itu tidak
bisa, artinya nih angkanya itu tidak ditemukan. Misalnya yang dia kalau dikalikan menghasilkan nilai C, kalau ditambah dia menghasilkan nilai B gitu. Dan kalau tidak menemukan angka yang pas, maka biasanya dia menggunakan rumus ABC ya. Jadi rumus ABC ini cara yang digunakan ketika kita mencari akar-akar persamaan kuadrat yang tidak bisa kita cari dengan cara memfaktorkan. Dan biasanya nilainya pun dia bukan berupa nilai yang baku, misalnya 2, 4 gitu ya. Nah, biasanya dia yang nilainya itu apakah dia bentuknya pecahan, apakah dia bentuknya akar. Tapi semua soal dari fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan rumus ABC ya. Kalau misalnya kalian mau langsung menggunakan rumus ABC nggak masalah. Walaupun dia nilainya nanti ketemu sama dengan 1 sama dengan 2, itu akan sama nilainya antara menggunakan rumus pemfaktoran ataupun rumus ABC ya. Nah, rumus ABC ini harus kalian hafalkan rumusnya ya. Rumusnya adalah X1, X2. Kenapa X1, X2? Karena dia nanti kita akan mencari berapa nilai X1-nya dan berapa nilai X2-nya. Ya, sama dengan min B plus minus ya, akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ingat, per 2A-nya itu ada dimulai dari min B. Jadi, dia dibagi 2A-nya bukan hanya yang ada dalam akarnya ya, tapi dimulai dari awal pangkalnya yaitu min B. Contohnya, tentukan akar-akar dari fungsi 2x kuadrat min 3x min 4 ya. Kemudian kita jawab ya, karena di sini adalah kita mau mencari menggunakan rumus ABC, kita tulis rumusnya dulu. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita harus identifikasi dulu berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. Maaf itu C ya. Berapa nilai C-nya sehingga akan mempermudah kita untuk mensubstitusi ke rumusnya. Nilai A-nya adalah 2 ya, yang berpasangan dengan X kuadrat. Nilai B-nya adalah min 3 dan nilai C-nya adalah min 4 ya. Nah, dari sini kita ganti nih nilai-nilai yang ada dalam rumus ini berdasarkan yang ada diketahui di soal ya. Kita substitusikan atau kita ganti ke rumusnya. Ya, X1,2 sama dengan min B. Berarti min ya, nilai B-nya berapa? Min 3 ya. Jadi karena dia di sini min 3 ya, ini kurang ya. Jadi min ya, minnya tetap kita tulis ya, kemudian dalam kurung min 3. Jadi di sini min B ini bukan berarti dia B-nya min 3, berarti langsung ditulis min 3 ya, bukan. Berarti yang kotak yang kedua ini kurang ya. Kurang. Jadi nanti nulisnya min ya, buka kurung min 3 tutup kurung ya. Jadi minnya ini adalah sudah bawaan dari rumusnya. Tetap harus ditulis. Pertama kita tulis dulu minnya ya, karena dia min B. Tulis minnya. Kemudian kita lihat nilai B-nya. Kalau dia min 3 berarti minnya ada 2. Min 3 ya. Di situ. Akar dari B kuadrat ya. Ingat B kuadrat, B-nya min 3. Berarti min 3 kuadrat. Min 4 dikali A-nya 2. C-nya adalah min 4. Dibagi 2A. A-nya adalah 2. Nah, karena tadi min 3. Kalau kita kalikan biasanya dia min ketemu min hasilnya adalah positif. Ya, sehingga 3 plus minus ya, min 3 kuadrat 9 plus 32 dibagi dengan 4 ya. Sehingga diperoleh X1 2-nya 3 plus minus akar 41 per 4 ya. Kalau misalnya kalian mau menggunakan kalkulator berapa akar 41 nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa diakarkan, kemudian tetap mau dalam bentuk akar juga tidak masalah ya. Kalau ujian kan nggak boleh pakai bawa kalkulator, biasanya memang dia ditulis dengan bentuk aslinya ya. Nah, yang pertama ada X1 dan X2. X1 itu biasanya kita ambil nilai yang positifnya ya. Karena di sini adalah X12 sama dengan 3 plus minus akar 41 per 4. Berarti yang pertama plus, yang kedua adalah minus ya. Sehingga X1-nya adalah 3 ditambah ya. Ya, kita ambil yang positif dulu. 3 plus akar 41 dibagi 4. Atau X2-nya berarti
plusnya sudah diambil, sisanya yang negatif, berarti 3 min akar 41/4 ya. Itulah nilai nilai X1 dan nilai X2. Kalau misalnya kalian mau mencari nilai akar 41-nya misalnya sekitar 5, sekian misalnya, berarti 3 ditambah 5, sekian dibagi 4, gak apa-apa ya. Kemudian kalau kalian tulis bentuk aslinya juga nggak masalah ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan fungsi komposisi fungsi inverse. Ya, di sini ya, fungsi komposisi, maaf ini salah, maksudnya di sini adalah fungsi komposisi ya, inverse-nya belum ya. Fungsi komposisi ya, pengertiannya adalah ya, di sini jika f, kita lihat f itu ya, kalau dilihat pada gambar itu merupakan fungsinya dari A ke B ya. Kemudian G itu fungsinya dari B ke C ya. Kemudian ya, maka fungsi C langsung ke A ya, itu disebut sebagai fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi itu berarti dia melewati dua fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G. Yang dimana fungsi komposisi di sini dari A ke C atau dari C ke A itu disebut sebagai fungsi komposisi atau H ya. Ya, jadi di sini fungsi komposisi dari A ke C itu akan melewati fungsi dari A ke B dan akan melewati fungsi dari B ke C ya. Jadi artinya nanti kita akan mencari sebuah fungsi baru ya, yang dimana dia merupakan kombinasi antara fungsi pertama dan fungsi kedua. Ya, jadi nanti diketahui dua persamaan, ada fungsi F ya, kalau digambar misalnya dari A ke B, kemudian ada fungsi G yaitu fungsi B ke C. Kemudian mau dicari kalau dia fungsi A ke C, nah berapa nilai fungsinya? Nah, itulah yang disebut dengan fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi itu biasanya kita mengcombine ya, atau menggabungkan dua fungsi menjadi satu yang disebut dengan sebagai fungsi komposisi. Nah, biasanya dinyatakan dengan G bundaran F atau GOF ya. Ada yang menyebutkan GOF, ada yang menyebutkan G bundaran F, yang artinya G itu merupakan fungsi dari komposisi dari F-nya ya. Berdasarkan gambar ya, maka dapat dinyatakan ya, fungsi Hx ya itu dituliskan sebagai G ya bundaran F atau G fungsi komposisi dari X ya. Jadi kalau GOF berarti nanti artinya fungsi dari Gx ya akan dimasukkan ke fungsi fx akan dimasukkan ke fungsi Gx ya. Jadi fungsi komposisi itu ya terdiri dari dua fungsi yang digabungkan menjadi satu ya. Tadi ada dua fungsi ada fungsi f yaitu dari A ke B, ada fungsi G dari B ke C. Kita mau cari ini fungsi kalau langsung dari A ke C yang terdiri dari F dan G itu berapa nilai fungsinya atau berapa persamaan fungsinya yang disebut sebagai H tadi ya. Contohnya, ditentukan rumus fx-nya atau ditentukan fungsi dari fx-nya itu x kuadrat dan g-nya itu adalah x plus 3. Yang ditanyakan berapa nilai dari G komposisi dari fx ya, atau G bundaran dari fx ya. Jawab ya, yang pertama adalah G komposisi dari fx, artinya fungsi dari fx ya itu dimasukkan ke fungsi G-nya. Lihat, kita mulai dari sebelah kanan yang paling ujung. Yang paling ujung di sini adalah yang ditanyakan GOF atau G bundaran F atau G komposisi dari fx. Jadi nanti persamaan yang paling ujung berarti persamaan fx-nya. Nah, persamaan fx ini nanti kita masukkan ke persamaan gx ya. Nah, di mana diketahui fx-nya adalah x kuadrat. Jadi, kalau misalnya yang ditanyakan G bundaran fx ya, berarti G ya artinya fungsi dari fx ya, nulisnya adalah G fx ya, artinya fungsi dari fx itu akan dimasukkan dengan fungsi G.
ya. Jangan sampai terbalik, kita mulainya bukan dari kiri ke kanan tapi dari kanan ke kiri. Fungsi yang ada di kanan itu akan dimasukkan ke fungsi yang kiri. Kalau yang kanan di sini adalah fx-nya ya, yang kiri adalah gx. Kalau ditanyakan gof-nya, maka gfx, maka fungsi fx akan dimasukkan ke fungsi g. Nah, kemudian yang diketahui di soal nilai fx-nya atau fungsi fx-nya adalah x kuadrat. Sehingga G kita ganti fx-nya dengan x kuadrat. G dalam kurung x kuadrat. Sudah sampai sini? Nah, tadi adalah fungsi fx itu kita masukkan ke fungsi G. Ya, di mana diketahui fungsi G-nya adalah x plus 3. Ya, Gx sama dengan x plus 3. Kalau GH berarti H plus 3. Kalau G dalam kurung A berarti A plus 3. Nah, kalau di sini adalah G dalam kurung X kuadrat, berarti X-nya ini kita ganti dengan X kuadrat ya. Saya ulangi, kalau GX ya, G dalam kurung X itu berarti X plus 3. Kalau G dalam kurung A berarti A plus 3. Kalau G dalam kurung H berarti H plus 3. Nah, di soal G dalam kurung X kuadrat berarti X kuadrat plus 3. Artinya ya, nilai X yang ada di persamaan awal persamaan G ini kita ganti dari nilai fx-nya. Tadi nilai fx-nya atau persamaan fx-nya kan X kuadrat ya. Sedangkan persamaan dari gx-nya adalah X plus 3. Makanya di sini ya, X-nya kita ganti dengan X kuadrat plus 3 ya. Sehingga diperoleh ya nilai G bundaran F atau G komposisi dari F-nya adalah X kuadrat plus 3. Kemudian contoh kedua adalah diketahui Fx-nya 5x plus 3 dan Gx-nya 2x min 1 ya. Yang ditanyakan G bundaran F atau G komposisi dari Fx dan GOF 2 ya. Yang pertama adalah G komposisi dari Fx, kita tulis berarti G Fx ya. Kemudian selanjutnya tadi yang seperti saya katakan bahwa kita mulainya dari sisi sebelah kanan. Kita ganti nih, G Fx ini di soal berapa persamaannya? 5x plus 3. Oh, berarti kita ganti G dalam kurung 5x plus 3. Nah, 5x plus 3 ini mau kita substitusikan ke bentuk persamaan Gx-nya. Di mana X yang ada dalam persamaan Gx kita ganti dengan 5x plus 3. Ya, karena di sini Gx-nya 2x min 1, ada X-nya kan? Berarti 2, X-nya kita ganti ini dengan 5x plus 3 ya dalam kurung min 1. Ya, kita kali ya 2 kali 5x plus X ditambah 2 kali 3 itu 6 min 1. Sehingga diperoleh nilai G komposisi Fx-nya adalah 10x plus 5. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah berapa nilai GOF 2-nya ya. Berarti X dalam persamaan GOF kita ganti dengan nilai 2. Nah, persamaan GOF-nya tadi di awal kita peroleh 10x plus 5. Yang ditanyakan GOF 2, berarti 10 X-nya kita ganti dengan nilai 2 ya. 10 dikali 2 plus 5, sehingga diperoleh 12 plus 5 sama dengan 17 ya. Kemudian contoh berikutnya, Fx ya sama dengan 5x plus 3 dan Gx-nya adalah 2x min 1 ya, sehingga disuruh mencari nilai F komposisi dari Gx dan FOG 2-nya sama diganti. F bundaran Gx atau F komposisi dari Gx kita tulis F Gx ya. Kemudian kita ganti, kita mulai dari sisi kanan. Sisi kanannya adalah Gx, berarti F Gx-nya berapa di soal? 2x min 1 ya. Jadi persamaan dari G ini mau kita masukkan ya ke persamaan F ya. Dilihat, jadi X yang di dalam F-nya kita ganti dengan nilai 2x min 1. Sehingga 5x plus 3, 5x-nya kita ganti dengan 2x min 1 ditambah 3 ya. Kita kali ya 10x min 1 plus 3. Diperolehlah nilai FOGX-nya adalah 10x plus 2. Kemudian yang ditanyakan FOG 2. Berarti nilai dari persamaan FOG atau F bundaran Gx-nya kita ganti dengan 2.
Karena nilai FOGX-nya adalah 10X plus 2, sehingga 10 dikali 2 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 14. Ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi inverse ya. Fungsi inverse ini ya, jika fungsi f itu dari A ke B ya memiliki relasi atau hubungan dengan fungsi G, dilihat fungsi G ya, yaitu dari B ke A, maka fungsi G merupakan inverse-nya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi f itu dari A ke B, kemudian kita balik nih, mau mencari fungsi dari B ke A. Nah, ini yang disebut dengan sebagai fungsi inverse ya. Jika f inverse atau f min pangkat min 1 ya dalam bentuk fungsi, maka f inverse atau f pangkat min 1 disebut sebagai fungsi inverse. Jadi kita mau membalik nih, awalnya ada fungsi dari A ke B ya. Kemudian kita mau mencari dari B ke A. Nah, itu yang disebut dengan fungsi inverse. Makanya dia nulisnya f min 1 ya, kebalikan dari fungsi yang ada. Contohnya, tentukan inverse dari fx 4x plus 5 ya. Nah, jawabnya kita tulis fx sama dengan 4x plus 5. Nah, di sini kita pakai permisalan ya. Kalau misalnya kita mau mengganti fungsi dari, kita mau mengubah fungsi dari y menjadi fungsi dari x menjadi fungsi dari y. Makanya di sini kita misalkan fx-nya kita misalkan dengan y. Y sama dengan 4x plus 5 ya. Sehingga kita cari ya 4x ya sama dengan y min 5. Jadi di sini pada saat fungsi inverse ini kita mau cari x sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa? Karena di soal yang diketahui y sama dengan berapa. Jadi artinya kita mau mengubah bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Jadi mau dibalik ya. Jadi langkah awalnya kita misalkan nih fx-nya sebagai y. Y sama dengan 4x plus 5 ya. Kemudian nanti yang kita cari adalah berapa sih nilai x-nya. Jadi 4x ya kita sendiriin, berarti dia harus 5-nya dia pindah ke sisi berikutnya ya, ke sisi sebelahnya, jadi minus, jadi min 5, sehingga x-nya y min 5 per 4. Sehingga fungsi inverse dari fx-nya itu y min 5 per 4. Atau kalau misalnya mau dirubah lagi ke bentuk awal, karena tadi y ini hanya sebagai permisalan, sehingga diperoleh fungsi inverse-nya adalah y-nya diganti lagi dengan x min 5 per 4. Kalaupun tidak diganti tidak masalah ya. Kemudian tentukan inverse dari, nah ini kalau dia bentuknya adalah pecahan. 3x plus 6 dibagi 6x plus 8. Sama, kita menggunakan permisalan juga ya. Misalkan fx-nya kita misalkan dengan y sama dengan ya 3x plus 6 ya dibagi dengan 6x plus 8 ya. Jadi di sini kita kali silang ya. Jadi y dikali silang dengan 6x plus 8 sama dengan 3x plus 6 ya. Sehingga kita kalikan y dikali 6x menjadi 6yx ditambah dengan y dikali dengan 8 plus 8y ya sama dengan 3x plus 6. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita dekatkan yang mempunyai nilai sama-sama mempunyai nilai x ya. Jadi di sini ada 6yx ya, kemudian 8y nggak ada nilai x-nya. Kita pindahkan ke sisi sebelahnya ya. Kemudian di sisi sebelahnya itu ada 3x, berarti ada nilai x-nya. Kita pasangkan atau dekatkan dengan yang ada nilai x-nya ya. Kalau dia pindah, berubah tandanya menjadi min 3x ya. Karena tadi 8y pindah ya, karena dia tidak punya x menjadi min 8y plus 6. Kemudian kita cari ini nilai x-nya. Kalau x-nya kita keluarkan, maka hasilnya 6y min 3 dikali x. Kalau dikalikan juga hasilnya sama. 6y dikali x 6y dikali x menjadi 6yx. Min 3 dikali x min 3, sama ya dengan atasnya. Kemudian karena di sini kita mau mencari nilai x, maka kita keluarkan x-nya ya. Sisanya adalah 6y min 3 dikali x sama dengan min 8 plus 6. Sehingga x-nya ya pindah ya 6y min 3-nya pindah ke ruas sisi sebelahnya. Karena dia bentuknya perkalian, maka berubah menjadi pembagian.
ya, min 8Y plus 6 dibagi dengan 6Y min 3 ya. Karena di sini Y ini hanya sebagai permisalan ya, bisa kalian ubah ke bentuk semulanya ya, sehingga fungsi inverse dari fx itu adalah min 8x plus 6 dibagi 6x min 3. Kalaupun tidak dirubah juga tidak masalah. Nah, ketika ada ditanyakan berapa fungsi inverse dari persamaan bentuknya pecahan seperti ini, maka kita memiliki rumus cepatnya ya. Kalau kalian tidak mau cara seperti di atas langsung menggunakan rumus cepatnya tidak apa-apa ya. Jika fungsi fx sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d, maka fungsi inverse dari fx-nya min d x plus b dibagi cx min a ya, jadi ditukar. Nah, kita lihat di sini sama nggak sama nilai yang di atas. Tadi di sini fungsi inverse-nya kalau berdasarkan rumus min d x ya plus b ya. Nilai d-nya yang mana? Yang bawah ya. Oh, kalau di soal nilai d-nya 8. Berarti min dx berarti min 8x. Oh, sama. Min 8x plus b. Nilai b-nya berapa di soal? Adalah 6. Ya, berarti min 8x plus 6. Kemudian Cx, kita lihat nilai C-nya di mana? Nilai C-nya berdasarkan soal itu 6, berarti 6x min A. Lihat nilai A-nya, nilai E-nya 3, min 3, sama ya. Apakah dia menggunakan rumus cepatnya atau menggunakan cara berdasarkan sistematisnya, itu hasilnya adalah sama. Tergantung pilihan kalian mana yang lebih mudah ya. Inverse dari fungsi komposisi, jadi nanti kita cari nih, ada fungsi komposisi FOG ya atau F bundaran G, disuruh nyari fungsi inverse-nya, kebalikan dari fungsi tersebut. Tapi bentuknya sudah dalam bentuk fungsi inverse ya. Jadi yang ditanyakan misalnya FOG min 1 ya, berarti fungsi inverse dari FOG. GOF min 1 fungsi inverse dari komposisi. Kalau yang tadi inverse hanya yang ditanyakan hanya dalam fungsi tertentu saja, hanya terdiri dari satu fungsi. Tapi kalau di sini inverse dari fungsi komposisi ya. Jika F itu adalah dari A ke B, kemudian G itu dari B ke C, dan H adalah fungsi komposisi dari F ya, dan G atau H itu adalah fungsi dari A ke C ya, sehingga nanti dituliskan tadi fungsi H itu adalah merupakan fungsi komposisi yaitu GOF. Maka inverse dari fungsi komposisi kita menulisnya adalah H-1 ya. Sehingga ditulisnya adalah F-1 komposisi G-1 atau GOF ya min 1X ya. Jadi jika HX ya adalah GOFX ya, atau jika HX fungsi komposisi, maka inverse dari fungsi komposisinya itu adalah GOF min 1X, atau bisa juga F min 1 komposisi G min 1X. Tergantung pada kalian mau penulisannya seperti apa ya. Dengan demikian untuk mencari inverse fungsi komposisi dapat digunakan dua cara. Yang pertama adalah mencari dulu nilai komposisinya ya, FOG-nya. Kemudian nilai komposisi tersebut diinverskan. Atau kita cari dulu dari masing-masing ini, dari masing-masing fungsi F dan G itu kita cari inverse-nya. Baru nanti kita cari fungsi komposisinya. Ya, jadi ada dua cara. Contohnya, diketahui fx-nya adalah x plus 1 dan gx-nya 5x plus 2. Ya, tentukan nilai FOG, tentukan nilai inverse dari komposisi FOG. Ya, nah di sini bisa dilakukan dengan dua cara tadi, yaitu cara yang pertama ya, kalau kita lihat cara yang pertama cari dulu nilai komposisi baru kita inverskan. Yang kedua cari dulu masing-masing persamaan itu inverse-nya baru kita komposisikan ya. Kita lihat kedua caranya ya. Yang pertama, cara pertama adalah kita cari dulu nilai komposisinya ya, FOG-nya ya. Kalau komposisi FOG sama dengan FGX ya, kita ganti nilai
nilai Gx-nya yang disoal adalah 5x plus 2, sehingga F 5x plus 2. Kemudian 5x plus 2 ini kita substitusikan atau kita masukkan ke fungsi X-nya ya, fungsi fx-nya ya, dimana nilainya X plus 1, sehingga X-nya diganti dengan 5x plus 2, diperoleh 5x plus 2 ditambah 1. Sehingga diperoleh fungsi komposisi dari FOG itu adalah 5x plus 2 plus 1, sehingga diperoleh 5x plus 3. Nah, kita sudah tahu nih fungsi komposisi FOG X-nya adalah 5x plus 3. Yang ditanya di soal adalah inverse dari fungsi komposisi. Ya, fungsi komposisinya sudah ketemu, kemudian yang kedua kita cari fungsi inverse-nya. Ya, caranya berarti kalau fungsi inverse tadi kita misalkan ya, Y sama dengan berapa nilai komposisinya 5x plus 3. Ya, kita pindahkan ya, kita mau mencari nilai X-nya, sehingga kita pindahkan 3-nya ke ruas sebelahnya. Y min 3 sama dengan 5X, atau kita balik 5X sama dengan Y min 3 ya. Sehingga X sama dengan Y min 3 per 5. Itulah fungsi inverse dari komposisinya. Atau mau kita rubah nih, sehingga nilai inverse dari fungsi FOG atau nilai inverse dari fungsi komposisi FOG itu adalah 5 min 3, X min 3 per 5. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang pertama kita cari dulu fungsi komposisinya, baru kita cari nilai inverse dari fungsi komposisi tersebut. Ya, kemudian kalau cara yang kedua itu adalah kita cari dulu masing-masing fungsi inverse-nya dari persamaan F dan fungsi persamaan G ya. Jadi dari fungsi persamaan F kita cari inverse-nya berapa, dari persamaan G kita cari fungsi inverse-nya berapa. Baru nanti kita cari nih fungsi komposisi inverse-nya berapa. Ya, kita lihat Fx sama dengan X plus 1 itu adalah persamaan Fx-nya. Sama dengan Y sama dengan X plus 1 ya. Kemudian X sama dengan Y min 1 ya, sehingga fungsi inverse-nya itu adalah X min 1 ya. Fungsi inverse dari Fx itu adalah X min 1. Kemudian fungsi inverse dari Gx-nya ya, kita lihat nih, persamaan Gx-nya adalah 5x plus 2 ya, di mana Y sama dengan 5x plus 2, sehingga 5x sama dengan Y min 2, diperoleh X-nya adalah Y min 2 per 5. Ya, kita kembalikan karena tadi Y-nya adalah bentuknya permisalan, kita kembalikan menjadi X lagi ya. Sehingga fungsi komposisi atau fungsi inverse dari Gx-nya adalah X min 2 per 5 ya. Jadi di sini kita udah punya nih inverse dari Fx itu X min 1, inverse dari Gx itu adalah X min 2 per 5. Yang ditanya tadi di soal apa? Yang ditanya di soal adalah fungsi inverse dari komposisi. Ya, berarti kita harus cari fungsi komposisinya. Ya. Nah, jadi fungsi inverse dari komposisi cara kedua itu adalah inverse dari fungsi X ya, bundaran dari inverse dari fungsi komposisi G ya. Artinya ya, fungsi inverse ya, berapa nilai inverse dari fungsi F ya, dikomposisikan dengan inverse dari fungsi G ya. Sama berarti inverse dari Fx ya, bundaran dari inverse dari Gx, X ya. Kita mau tetap caranya sama, konsepnya seperti mencari nilai komposisi dari konsep sebelumnya ya. Kita mulai dari sisi sebelah kanan, sehingga ya F min 1 ya dalam kurung G min 1 X. Kita ganti berapa nilai inverse dari G-nya. Tadi diperoleh X min 2 per 5 ya. Sehingga X min 2 per 5 ini akan kita masukkan ke dalam persamaan fungsi inverse dari F-nya ya. Sehingga di sini fungsi inverse dari F-nya adalah X min 1. Jadi X di sini kita ganti dengan X min 2 per 5 ya. Diperolehlah X min 2 per 5 ditambah 1 ya. Sehingga ya X
min 2 per 5 ditambah kita samakan penyebutnya 5. 5 per 5. 5 dibagi 5 berapa? 1 ya. Jadi 5 per 5 sama 1 itu sama. Sehingga diperoleh karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan X min 2 plus 5 dibagi 5. Ya, diperolehlah nilai fungsi inverse dari komposisi FG itu adalah X min 3 per 5 ya. Jadi ini adalah cara kedua. Jadi penyelesaiannya ketika ditanyakan berapa fungsi inverse dari fungsi komposisi, kalian bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu kita cari dulu fungsi komposisinya baru kita inversekan, atau cara yang kedua, kita cari dulu masing-masing inverse-nya baru kita komposisikan ya. Silakan dipilih salah satu caranya yang paling mudah kalian pahami ya. Ya, demikian penjelasan dari Ibu ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.